Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Saki dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas kelompok saya tentang dasar pemrograman. Yang pertama, buat program untuk menerima input 5 angka, simpan dalam array, lalu tampilkan seluruh elemen array. Oke, langsung saja masuk ke penjelasan soal yang pertama. Yang dimaksud dengan if iset $post submit, yaitu variabel iset digunakan untuk menentukan apakah variabel sudah dinyatakan declare atau belum, atau sudah ada atau belum, dan dia akan memberikan output berupa boolean atau true or false. Jika ada dengan keyword dalam kode ini submit, maka dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya. Tapi jika tidak ada, maka tidak akan menjalankan apapun, tetapi tidak terjadi error. Yang dimaksud dengan button type submit, name submit, proses button ini untuk membuat sebuah button atau tombol dengan tipe submit, yang mana ketika button tersebut diklik maka akan melakukan action berupa mengirimkan data dari form atau kolom yang sudah diisi sebelumnya oleh user ke server. Selanjutnya, yang dimaksud dengan input type text name input array required untuk membuat file atau kolom yang akan diisi oleh user sebagai input untuk diproses nantinya. Type text ini berarti tipe dari C field akan berupa teks. Selanjutnya, echo $value li ini untuk mencetak nilai-nilai yang terdapat pada variabel $value, yang mana $value ini didapat dari input user, dan li sendiri digunakan untuk menyatakan list item dalam daftar berurut. Selanjutnya, for each. Fungsi dari for each di sini adalah untuk mengulang setiap elemen dalam array atau objek dan menjalankan blok kode PHP beberapa kali dengan bagiannya tersendiri. Selanjutnya, echo H4 array yang Anda masukkan. H4 echo untuk mencetak kata atau kalimat, sedangkan H4 untuk membuat heading. Jadi, nanti kata atau kalimat yang dimasukkan dalam H4 akan tercetak dalam bentuk bold. Heading ini tidak hanya H4 saja, tetapi bisa dari H1 sampai dengan H6. Yang membedakannya adalah ukurannya. Semakin besar angkanya, semakin kecil ukurannya. Selanjutnya, fungsi variabel $post. Program yang kita buat siap untuk menerima request dari user ke server dengan metode post. Variabel ini merupakan associative array, yang artinya variabel post ini bisa kita tentukan sendiri atau keyword untuk diisinya. Dan yang terakhir, explode. Berfungsi sebagai pemisah string, jadi sebuah string akan dipecahkan menurut tanda pisah yang ditentukan sendiri. Jadi, string yang telah dipecah akan menjadi array, yang mana dalam kode kali ini tanda pemisah yang digunakan adalah spasi. Selanjutnya kita ke penjelasan nomor 2. Buat program untuk menerima input nama, kelas, dan nilai siswa dalam array asosiatif dan tampilkan datanya. Oke, yang dimaksud dengan if iset $post submit, fungsi if ini memeriksa apakah ada data yang dikirim melalui metode post dengan kunci submit. Jika ada, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Yang kedua, $mahasiswa sama dengan jika kondisi if terpenuhi, variabel $mahasiswa akan diisi dengan array asosiatif yang berisi data nama, kelas, dan nilai yang diambil dari input form yang dikirim melalui metode post. Selanjutnya, echo $k $value br. Fungsi ini menampilkan kunci dan nilai dari setiap elemen dalam array $mahasiswa diikuti dengan tag HTML br untuk memenuhi baris baru. Selanjutnya, from method post digunakan untuk mengirimkan data dari formulir HTML ke server untuk diproses. Yang pertama, from action menentukan kemana data dikirim untuk diproses. Yang kedua, method post mengirimkan data dari formulir HTML ke server dengan data yang terkode dan disembunyikan di badan permintaan HTTP. Dan selanjutnya, input type text name input array required
untuk membuat file atau kolom yang akan diisi oleh user sebagai input untuk diproses nantinya. Atau type stack ini berarti tipe dari si field akan berupa teks. Dan yang terakhir, button type sama dengan submit, name submit, proses button. Ini untuk membuat sebuah button atau tombol dengan tipe submit yang mana ketika button tersebut diklik, maka akan melakukan action berupa mengirimkan data dari form atau kolom yang sudah diisi sebelumnya oleh user ke server. Oke, ke nomor 3. Tambahkan input 3 data siswa, nama, kelas, dan nilai. Lalu, tampilkan siswa dengan nilai tertinggi. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Dolar teratas sama dengan dolar siswa 0. Variabel dolar teratas diinisialisasi dengan elemen pertama dari array dolar siswa. Diasumsikan bahwa elemen pertama ini adalah siswa dengan nilai tertinggi. Dan apa maksud dari 0 tersebut? Fungsi dari 0 di sini adalah untuk mengakses elemen pertama dari array dolar siswa. Dalam PHP, array diindeks mulai dari 0, sehingga dolar siswa 0 merujuk pada elemen pertama dalam array dolar siswa. Selanjutnya, $no++. Fungsi ini menambah nilai variabel $no sebesar 1 untuk nomor urut siswa berikutnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan echo, tr, th, nomor, th, nama, th, kelas, th, nilai, th, tr. Fungsi ini membuat baris pertama tabel yang berisi header kolom, nomor, nama, kelas, dan nilai. Selanjutnya, echo tr. Fungsi ini membuat baris baru dalam tabel untuk setiap siswa. Dan yang dimaksud dengan echo td $no td, fungsi ini menampilkan nomor urut siswa dalam kolom pertama tabel. Selanjutnya, echo td $data nama td, fungsi ini menampilkan nama siswa dalam kolom kedua tabel. Selanjutnya, echo td $data kelas td, fungsi ini menampilkan kelas siswa dalam kolom ketiga tabel. Selanjutnya, echo td $data nilai. Fungsi ini menampilkan nilai siswa dalam kolom keempat tabel. Selanjutnya, $nomor sama dengan 1, variabel $nomor diinisialisasi dimulai dengan nilai 1. Variabel ini akan digunakan untuk menampilkan nomor urut siswa. Selanjutnya, usort $siswa function $a, $b. Return $b nilai dikurang $a nilai. Ini untuk mengurutkan nilai siswa yang diinput dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dan yang terakhir, echo table border 4. Fungsi ini membuat tabel HTML dengan border garis tepi sebesar 4 pixel. Langsung saja masuk ke penjelasan nomor 4. Function hitung luas persegi $cc, return $cc dikali $cc. Fungsi ini menghitung luas persegi dengan mengalihkan panjang sisi dengan dirinya sendiri. Tanda kali berarti tanda bintang di atas berarti perkalian. $cc sama dengan $post sisi mengambil nilai panjang sisi dari input from yang diisi oleh user. Selanjutnya, $luas. Hitung luas persegi $cc, menghitung luas persegi dengan memanggil fungsi hitung luas persegi. Selanjutnya, echo sisi persegi $cc br, menampilkan panjang sisi persegi yang diambil dari $sisi yang mana didapat dari form yang diisi oleh user. Dan yang terakhir, echo luas persegi $luas br, menampilkan luas persegi yang diambil dari variabel $luas. Sekian penjelasan dari Zaskia Saki. Terima kasih.